wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Novia Ramadhani, dari kelas 2B D3 Akuntansi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan itu tentang pengenalan perbankan syariah. Pengertian bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik perhimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Nah, menurut merujuk dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, sedangkan menurut Rizal Yahya 1994, bank syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua itu menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal. Yang ketiga itu penyedia transaksi keuangan. Yang keempat itu pengelola pemberian wakaf berupa uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf, yaitu nazir. Dana yang dipergunakan bank syariah sebagai modal operasionalnya bersumber itu dari modal inti, dana titipan, dan kuasi ekuitas. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari modal inti. Nah, modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan itu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri ditanamkan kembali oleh bank. Nah, yang kedua itu kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas adalah bank menghimpun dana berbagai hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama. Nah, yang ketiga yaitu dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan oleh bank yang umumnya berupa giro atau gabungan. Dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadiah. Nah, eh, perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah yang pertama itu prinsipnya bank syariah eh, mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip yang Islami. Sedangkan bank konvensional itu prinsip perbank konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, menurut tujuan dan fungsi, bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan atau profit saja. Bank syariah melakukan kegiatan usaha berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kreatif. Sedangkan konvensional adalah bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Nah, yang ketiga itu menurut sistem operasional, bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Sedangkan konvensional itu biasanya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga. Nah, yang terakhir itu pengawas kegiatan. Bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank.
Sedangkan bank konvensional, semua aktivitas bank konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Nah, selanjutnya itu hubungan nasabah dan bank. Bank syariah itu terbagi ke dalam 4 jenis, di antaranya penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli jika menggunakan akad mudharabah, iktisna, dan salam. Sementara itu, pada akad masyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Sedangkan bank konvensional, pada perbankan konvensional itu umumnya hubungan antara pihak bank itu debitur dan kreditur. Karena berperan sebagai kreditur, maaf, nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak bank berperan sebagai debitur. Yang selanjutnya itu pengelolaan dana. Bank Syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola sebagai bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam. Nah, sedangkan ke bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Nah, selanjutnya itu kesepakatan yang berlaku. Pada bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Pada perbankan syariah terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan pihak bank dan nasabah itu bisa sah. Sedangkan bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara konvensional. Nah, selanjutnya itu denda. Pada bank syariah umumnya tidak uh, ada aturan denda seperti itu. Sebagai penggantinya, pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan bersama. Dan sedangkan pada bank konvensional biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besaran bunga atau dendanya pun bisa meningkat bila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Nah, produk bank syariah itu, itu ada al-wadiah atau titipan, eh, itu eh, titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penitip menghendaki. Dan kedua itu mudharabah. Mudharabah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan eh, yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang ketiga itu ijarah atau sewa. Akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam suatu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan bank itu sendiri. Nah, yang keempat itu ran atau gadai, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Yang kelima itu sirkah itu bagi hasil. Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atau bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam itu mudharabah. Nah, bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Yang ketujuh itu akad, yaitu pinjaman. Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya atau jumlah pokok yang diterima kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh AKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah.
Nah, yang kedua apa itu BI, itu jual BI, jual beli. Nah, ada tiga jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad bai'u abu rabah atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan margin yang disepakati. Bai'u al-salam itu pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dan bai'u al-istimna itu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.